Puji Tuhan saudara, di dalam video ini kita akan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan tentang hidup dalam kebahagiaan. Saudara akan dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan ini, dan saudara akan mengalami kebahagiaan ketika saudara merenungkan firman Tuhan. Ada 7 ayat-ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang akan meneguhkan kita untuk hidup dalam kebahagiaan. Ayat yang pertama, Mazmur 119 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Saudara, di dalam firman Tuhan ini ada sebuah pernyataan orang yang bagaimana yang akan hidup di dalam kebahagiaan. Yang pertama, firman Allah berkata bahwa berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Jadi orang yang akan mengalami kebahagiaan dalam hidupnya adalah orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup benar. Hidup tidak bercela di sini adalah hidup dalam kebenaran. Tentu saja saudara, kalau kita hidup dalam kebenaran, maka kita akan mengalami damai sejahtera, mengalami kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup dalam dosa, hidup dalam pelanggaran, hidup dalam kesalahan, maka dosa dan pelanggaran kita akan menuduh kita. Tetapi jika kita hidup dalam kebenaran, hidup tidak bercela, maka kita akan mengalami kedamaian, ketentraman, kebahagiaan dalam hidup kita. Dan juga dikatakan berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Ada peringatan-peringatan Tuhan, ada larangan-larangan firman Tuhan. Dan dikatakan di sini bahwa orang yang akan berbahagia adalah orang yang memegang peringatan-peringatannya. Artinya orang yang berpegang kepada aturan Tuhan. Apa yang dilarang Tuhan tidak dilakukan. Dan orang yang demikian akan hidup bahagia, hidup damai, hidup tentram. Dan juga dikatakan yang mencari Dia dengan segenap hati. Yang ketiga juga dikatakan di ayat ini untuk kita mengalami kebahagiaan saudara adalah kita harus hidup mencari Tuhan. Dunia ini tidak akan bisa memberi kita kepuasan. Dunia ini tidak akan pernah bisa memuaskan hidup kita. Di dalam hati kita ada satu ruang yang hanya Tuhan pencipta kita yang bisa mengisinya. Itu sebabnya berbahagialah orang yang mencari Tuhan. Kalau saya dan saudara rindu hidup dalam kebahagiaan, maka carilah Tuhan dalam hidup kita. Utamakan mencari Dia. Kita hidup di dunia ini, kita penting untuk mencari materi, kita penting untuk bekerja, kita penting untuk melakukan ini dan itu dan sebagainya. Tetapi di atas semuanya itu, carilah Tuhan yang memberi kebahagiaan bagi kita. Ayat yang kedua saudara, tentang kebahagiaan adalah Mazmur 16 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Saudara, pemazmur ini menyaksikan bahwa dia mengalami sukacita berlimpah-limpah di hadapan Tuhan. Tuhan yang menuntun jalannya, Tuhan yang menggiring kehidupannya di jalan kebenaran Tuhan. Dan kemudian ketika dia hidup dalam kebenaran Tuhan, maka dikatakan di hadapan Tuhan dia mengalami sukacita berlimpah-limpah. Artinya ketika dia hidup dekat dengan Tuhan, karena dia hidup dalam tuntunan Tuhan, di sana dia mengalami sukacita yang berlimpah-limpah. Kalau kita mau mengalami sukacita yang penuh, sukacita berlimpah dalam hidup kita, kita harus hidup dekat dengan Tuhan, karena di hadapannya ada sukacita berlimpah-limpah. Bagaimana kita hidup dekat dengan Tuhan? Kita berjalan sesuai dengan aturan firman Tuhan. Sebagai orang beriman, kita melangkah seturut dengan firman Tuhan, maka kita akan mengalami sukacita yang berlimpah-limpah. Ayat berikutnya saudara adalah dari Yesaya pasal yang ke-30 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu,
Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang setia. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara, di dalam Yesaya pasal 30 ayat 18 ini, firman Allah memberi perintah supaya umat-umatnya menantikan Dia, karena Dia menanti-nantikan saat supaya menyatakan sukacitanya, menyatakan kebahagiaannya bagi umat-umatnya. Itu sebabnya dikatakan di kalimat terakhir, berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan menolong, menantikan Tuhan bertindak, menantikan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Dan jika kita menantikan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan sendiri juga menantikan saat yang paling tepat menyatakan kasih sayangnya, menyatakan kasihnya yang berlimpah bagi kita, dan Dia akan bangkit menyayangi kita, dan dengan demikian kita akan mengalami kebahagiaan di dalam hidup kita. Ayat selanjutnya Filipi 4 ayat 4, di mana di sana dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi ditulis oleh Rasul Paulus. Dia tulis surat ini kepada jemaat Filipi, dan salah satu ayat yang sangat terkenal di surat Filipi adalah di mana Paulus memberi perintah kepada umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan di Filipi, memberi peringatan, memberikan dorongan kepada jemaat-jemaat Tuhan di Filipi, di mana Paulus berkata bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara, ayat atau kalimat ini begitu dalam. Kenapa? Karena Paulus menuliskan ini dari dalam penjara. Bayangkan saudara, Paulus menuliskannya atau menulis dorongan supaya jemaat di Filipi itu hidup dalam sukacita. Padahal dia sendiri sedang ada dalam penjara. Bagaimana seorang yang ada dalam penjara bisa mengalami sukacita dan bisa memberi perintah atau bisa memberi dorongan motivasi kepada orang lain untuk hidup bersukacita? Tentu saja tidak ada jawaban lain kecuali karena memang dia berlimpah dengan sukacita, sehingga dia juga bisa memberi nasihat kepada orang lain supaya hidup dalam sukacita. Kok bisa Paulus hidup penuh dengan sukacita, saudara? Karena dia ada di dalam Tuhan, sehingga sukacita Tuhan itu memenuhi kehidupannya. Dia melayani Tuhan, dia hidup dalam Tuhan, sehingga sekalipun dia di dalam penjara, sukacita Tuhan memenuhi kehidupannya. Ayat selanjutnya saudara adalah dari Yohanes pasal 16 ayat 20. Demikian firman Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Saudara, terkadang dalam duka yang kita alami, dalam penderitaan yang kita alami, orang lain malah bergembira. Ya, itulah hidup manusia. Begitu banyak orang-orang yang dikatakan senang ketika orang susah. Itu fakta yang banyak sekali terjadi. Dan mungkin kita pun mengalami itu dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi ada jaminan firman Tuhan di sini dalam ayat ini, saudara, bahwa duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Allah kita akan membela anak-anaknya yang diperlakukan tidak benar. Ketika ada orang lain yang bersukacita ketika saudara berduka cita, tidak usah hidup dalam kebencian, tidak usah marah, karena ada Tuhan yang akan mengubah duka cita kita menjadi sukacita. Air matamu hari ini akan berubah menjadi tawa. Setiap tetesan air matamu diperhitungkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata kita, saudara. Duka cita kita akan berubah menjadi sukacita. Ayat selanjutnya Matius pasal yang kelima, ayat 11 dan 12, saudara. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga.
Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Saudara, mungkin saat ini saudara dalam mengiring Tuhan, saudara harus mengalami penderitaan. Ada duka, ada aniaya, ada penderitaan yang harus saudara tanggung dalam saudara mengiring Tuhan. Dengar saudara, firman Allah berkata, berbahagialah orang-orang yang karena namanya, karena mengikut Dia, orang itu menderita, karena akan ada upah yang akan diterima. Setiap penderitaan yang kita alami dalam kita mengikut Tuhan, Tuhan perhitungkan, Tuhan nilai itu, dan Tuhan akan memberi upah kepada setiap orang-orang yang menderita dalam mengikut Dia. Tidak ada yang sia-sia, saudara. Penderitaan saudara hari ini tidak sia-sia. Kesulitan yang saudara alami ketika saudara mengikut Tuhan tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan itu, dan Tuhan akan memberikan upah bagi setiap orang yang menderita bagi Dia. Bahkan dikatakan upahmu besar di sorga. Upah yang Tuhan beri bukan hanya perkara dunia ini, saudara. Kalau di dunia ini kita terima upah, itu hanya sebentar, itu hanya sementara. Tetapi upah yang diberi Tuhan bagi orang yang menderita dalam mengikut Dia adalah upah yang besar di sorga. Apapun yang saudara alami ketika saudara mengikut Tuhan, sesusah, semenderita apapun itu, tidak ada yang sia-sia. Tuhan akan memberi upah bagi setiap kita, saudara. Ayat terakhir tentang sukacita adalah Lukas 10 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Saudara, kepada murid-muridnya Yesus memperingatkan bahwa ketika murid-muridnya mengalami satu perkara yang dahsyat, di mana roh-roh kuasa kegelapan takluk kepada mereka ketika mereka menggunakan nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Yesus berkata bahwa bersukacitalah bukan karena perkara yang kita alami di dunia ini, termasuk bukan karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Saudara, seharusnya apa yang menjadi sukacita terbesar kita dalam kehidupan kita, yaitu karena nama kita sudah tercatat di sorga. Apapun, semenderita apapun kita di dunia ini, kalau nama kita sudah tercatat di sorga, penderitaan di dunia ini hanya akan sebentar. Setelah itu kita akan mengalami sukacita, kebahagiaan, keindahan yang tiada taranya di sorga sampai selama-lamanya. Itu sebabnya selama kita di dunia ini, hal yang paling penting kita pastikan adalah kita mengalami di mana nama kita sudah tercatat di sorga. Kita mengalami kepastian keselamatan. Nama kita sudah tercatat di sorga. Kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Kalau itu sudah kita alami, saudara, maka kita sepatutnya bersukacita, karena dunia ini hanya sebentar. Setelah itu kita akan mengalami sukacita sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita renungkan. Ada 7 ayat firman Tuhan tentang sukacita yang telah kita renungkan. Biarlah ayat-ayat firman Tuhan ini meneguhkan saudara, dan biarlah ayat-ayat firman Tuhan ini menumbuhkan sukacita dalam hidup kita sehingga kita penuh dengan sukacita. Puji Tuhan, bersukacita senantiasa. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Amin.